Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rozi Marcelia Gosamo dari kelas A6 semester 1 program studi ilmu keperawatan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia oleh dosen Nurse Fania Tampilang, Eskep Pemkes. Baik, di video saya kali ini saya akan membahas tentang penyakit TBC atau tuberkulosis. Nah, tuberkulosis paru adalah suatu penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman tuberkulosis menyerang paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya. Tuberkulosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang pada berbagai organ tubuh, mulai dari paru dan organ di luar paru seperti kulit, tulang, persendian, selaput otak, usus, serta ginjal yang sering disebut dengan ekstrapulmonale. Penyebab penyakit TB. Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh infeksi kuman atau basil Mycobacterium tuberculosis. Basil tuberkulosis berbentuk batang ramping lurus, tapi kadang-kadang agak melengkung. Organisme ini tidak bergerak, tidak membentuk spora, dan tidak berkapsul. Bila diwarnai, akan terlihat berbentuk manik-manik atau granular. Nah, sebagian besar basil tuberkulosis menyerang paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lain. Mycobacterium tuberculosis merupakan mycobacteria tahan asam. Dibutuhkan waktu 18 jam untuk menggandakan diri, dan pertumbuhan pada media kultur biasanya dapat dilihat dalam waktu 6-8 minggu. Nah, suhu optimal untuk tubuh pada 37 derajat Celcius dan pH 6,4-7. Jika dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius, akan mati dalam waktu 15-20 menit. Kuman ini sangat rentan terhadap sinar matahari dan radiasi sinar ultraviolet. Faktor dan risiko TB dibagi menjadi faktor host dan faktor lingkungan. Pada faktor host terdiri dari yang pertama yaitu kebiasaan dan paparan. Seseorang yang merokok memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena TB. Dan yang kedua yaitu status nutrisi. Seseorang dengan berat badan kurang memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena TB. Vitamin D juga memiliki peran penting dalam aktivasi makrofag dan membatasi pertumbuhan Mycobacterium. Penurunan kadar vitamin D dalam serum akan meningkatkan risiko terinfeksi TB. Yang ketiga yaitu penyakit sistemik. Pasien-pasien dengan penyakit-penyakit seperti keganasan, gagal ginjal, diabetes, leukoplakium memiliki risiko untuk terkena TB. Pada faktor lingkungan ini, orang yang tinggal serumah dengan seseorang penderita TB akan berisiko untuk terkena penyakit TB. Selain itu, orang yang tinggal di lingkungan yang banyak terjadi kasus TB juga memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena TB. Selain itu, sosioekonomi juga berpengaruh terhadap risiko untuk terkena TB, di mana sosioekonomi rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit tuberkulosis. Nah, tanda dan gejala pada penyakit TB. Gejala utama pasien TB paru adalah batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan, yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, dan demam meriang lebih dari 1 bulan. Nah, untuk gejala sistemik atau umum, penurunan nafsu makan dan berat badan, perasaan tidak enak, demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama, biasanya dirasakan malam hari disertai keringat malam. Kadang-kadang serangan demam seperti influenza dan seperti hilang timbul. Nah, pada gejala khusus, bila terjadi sumbatan sebagian bronkus atau saluran yang menuju ke paru-paru akibat penekanan kelenjar getah bening yang membesar, akan menimbulkan suara mengging, suara nafas lemah yang disertai sesak. Jika ada cairan di rongga pleuera atau pembungkus paru-paru, dapat disertai dengan keluhan sakit dada. Nah, tanda-tanda yang ditemukan pada pemeriksaan fisik tergantung luas dan kelainan struktural paru.
Pada lesi minimal, pemeriksaan fisis dapat normal atau dapat ditemukan tanda konsolidasi paru, utamanya apeks paru. Nah, tanda pemeriksaan fisik paru tersebut dapat berupa vokal fremitus meningkat, perkusi redup, bunyi napas bronkofesikular, atau adanya ronki terutama di apeks paru. Pada lesi luas dapat pula ditemukan tanda-tanda seperti deviasi trakea ke sisi paru yang terinfeksi. Tanda konsolidasi, suatu napas omprik dan kavitas atau tanda adanya penebalan pleuel.